Para sahabat dan para mahasiswa, saya akan melanjutkan pembicaraan tentang pemerintahan sebagai entitas. Entitas itu semesta atau keseluruhan. Saya pernah membahas tentang negara sebagai entitas, yang ini tentu berbeda antara pemerintahan sebagai entitas dan negara sebagai entitas. Kalau negara sebagai entitas itu dia sebuah totalitas bahwa negara itu terdiri dari wilayah, kemudian ada penduduk atau rakyat, ada pemerintah, ada kedaulatan, dan seterusnya. Sehingga negara sebagai entitas itu artinya negara yang disakralkan. Kita mengenal ada kepala negara, ada istana negara, ada ibu negara, ada dasar negara, ada tanah negara, ada pejabat negara, ada menteri negara, dan sebagainya. Pokoknya negara sebagai entitas itu artinya semua serba negara. Sehingga negara itu harus dibela dan kemudian kita mengenal ada konsep bela negara. Saya sering menyampaikan kritik, silakan kalau ada bela negara. Tetapi kenapa tidak ada bela rakyat begitu ya? Jadi ini agak berbeda sebagaimana saya pernah menggambarkan tentang perbedaan antara pemerintah dengan negara. Pemerintahan itu sebagai entitas itu biasanya yang sudah lazim tetapi perlu kita kritik juga, yaitu pemerintahan itu sebagai sistem atau yang kita kenal sebagai sistem pemerintahan. Jadi sistem itu berbicara tentang struktur, organisasi, fungsi, tugas, prosedur, mekanisme, dan sebagainya. Misalnya kita mengenal ada pembagian struktur, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, masing-masing punya fungsi, kemudian juga masing-masing punya keterkaitan. Demikian juga kita mengenal ada pemerintahan daerah. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan daerah, ya misalnya berbicara tentang asasnya bagaimana, kemudian kita juga mengenal desentralisasi, ada hubungan antara pusat daerah, kemudian juga di daerah sendiri juga kita mengenal ada pembagian kerja antara legislatif, eksekutif juga mencakup tentang birokrasi. Sehingga sebenarnya apa yang kita kenal di dalam sistem pemerintahan itu ya berbicara tentang bagaimana politik dijalankan, kemudian hukum itu dibuat, lalu dijalankan dan juga ditegakkan, lalu berbicara juga tentang administrasi khususnya birokrasi. Kita sering mengenal ada sistem pemerintahan NKRI yang menurut cara pandang saya itu lebih bersifat birokratik, sentralistik, formalistik, hierarkis. Itu warisan dari kolonial karena kita memahami, mempraktekkan pemerintahan pada masa Republik Indonesia itu dipengaruhi oleh tradisi maupun praktek bestur pada masa kolonial. Jadi bestur itu adalah ya sebenarnya dia disebut sebagai administrasi. Tetapi dia bukan sekedar administrasi yang mengerjakan keputusan politik, tetapi dia adalah sebuah sistem pemerintahan yang itu bercorak atau melakukan pemusatan pada tangan pegawai, sehingga disebut sebagai negara pegawai. Pegawai itu merasa memiliki negara sehingga para pejabat pemerintahan, ya baik itu kepala negara, kepala pemerintahan seperti presiden, DPR, menteri, kemudian gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan sebagainya. Ini sering disebut sebagai ya outsourcing. Mereka itu ya hanya datang 5 tahun sekali, syukur-syukur bisa 10 tahun gitu. Tetapi kalau birokrasi ini itu merasa lebih lama dan sering dikatakan bahwa kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan ya sistem birokrasi itu sendiri begitu.
Nah, ini warisan kolonial yang berurat berakar, meskipun sebenarnya konstitusi kita itu menegaskan tentang kedaulatan rakyat, tetapi ya kedaulatan rakyat itu hanya sebuah simbol, hanya sebuah jargon, atau bahkan dia itu ranah politik yang diisolasi oleh pemerintahan birokratik itu. Sehingga yang mau saya katakan bahwa administrasi sekali lagi dia bukan hanya sekedar menjalankan keputusan politik, tetapi dia itu ya wajah pemerintahan itu sendiri yang berpusat pada birokrasi. Sekalipun kita itu punya pemerintah yang silih berganti, yang seharusnya bisa membawa perubahan terhadap negara, tetapi negara yang berpusat pada birokrasi itu masih sangat kuat. Dan ketika muncul teknokrasi ya, atau kuasa keahlian, itu yang konon katanya melakukan modernisasi birokrasi, tetapi teknokrasi itu hanya menyepuh, hanya memoles birokrasi. Sehingga ini malah justru ada sebuah koalisi yang sangat kuat antara birokrasi dan teknokrasi. Nanti ujung-ujungnya ya dia akan berbicara tentang uang, tentang aturan, tentang proyek, tentang laporan dan sebagainya. Sehingga ini yang ya sistem pemerintahan yang kita kenal itu ya begitu itu. Sistem pemerintahan NKRI itu ya sebuah entitas, sebuah totalitas yang mencerminkan ini sebuah struktur yang hierarkis, sentralistik, formalistik, dan itu birokratik. Sekalipun ada demokrasi ya, demokrasi itu sebuah arena tersendiri yang itu sering tidak bisa match secara hakiki atau secara substansial antara birokrasi dengan demokrasi. Apalagi demokrasi kita juga lebih banyak prosedural ketimbang substansial, dan pada kesempatan yang lain saya juga berbicara bahwa ya kita berdemokrasi ini terjebak pada demokrasi saintifik, demokrasi yang terlalu ilmiah, yang terlalu banyak disederhanakan menjadi demokratis dengan ukuran-ukuran yang ya seperti transparansi dan sebagainya. Sehingga ini 11-12 antara demokrasi prosedural dengan birokrasi, teknokrasi ini, makanya itu match-nya di sana. Ya, jadi inilah sistem pemerintahan kita yang secara normatif disebut sebagai konstitusional begitu, tetapi secara hakiki, secara substansial sebenarnya pemerintahan kita masih jauh dari prinsip konstitusional, prinsip konstitusi paling tidak ya secara normatif saja, secara pasal-pasal saja, tetapi secara substansial kalau kita lihat baik itu ideologi, nilai, pengetahuan ya, pemerintahan kita itu masih sangat jauh dengan konstitusi itu. Ya demikian juga dengan ilmu pemerintahan di Indonesia ini kan secara normatif itu mengajarkan tentang ilmu pemerintahan yang bercorak Pancasila dan konstitusi begitu. Tapi saya tidak melihat ada elaborasi yang memadai nilai-nilai Pancasila maupun gagasan dalam konstitusi itu menjadi pengetahuan dan kurikulum ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan malah banyak berbicara tentang birokrasi, tentang tata kelola, tentang governance, tentang manajemen pemerintahan yang itu tidak mencerminkan konstitusi. Ya inti dari konstitusi itu kan sebenarnya merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari pemerintahan itu kan sebenarnya seharusnya menggunakan kata daulat itu sebagai pintu masuk untuk menciptakan adil makmur. Atau kalau enggak di dalam Pancasila ya sila keempat yang seharusnya menjadi pintu masuk kita menemukan pemerintahan. Dengan kata lain bahwa kita memahami pemerintahan baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek yang katanya Pancasila, yang katanya Undang-Undang Dasar 45, tetapi
sebenarnya tidak menemukan secara hakiki. Kita juga tidak menemukan makna pengetahuan pemerintahan itu dari sila keempat dan sila kelima. Jadi malah justru sesuatu yang lain, kita lebih suka pada teori-teori resep, ya, tentang good governance, tentang mewirausahakan birokrasi, tentang ya masih banyak lagi lah ya pengetahuan-pengetahuan dalam pemerintahan yang sering saya kritik termasuk digital government dan sebagainya. Ya, jadi oleh karena itu ini ya kalau kita belajar pemerintahan sebagai entitas itu ya sebenarnya kita bisa menurunkan, kita bisa mengelaborasi Pancasila dan konstitusi itu. Tapi nalarnya jangan terlalu positivis seperti sarjana hukum. Jadi konstitusi itu memang disebut sebagai hukum dasar. Ya itu memang benar, tapi hukum itu kan tidak hanya sekedar pasal-pasal. Di balik itu ada makna yang jauh lebih dalam di mana para sarjana ilmu pemerintahan harus bisa memperoleh pengetahuan dan makna yang lebih dahsyat ketimbang pengetahuan yang sifatnya normatif. Jadi konstitusi itu bisa kita turunkan dan kalau kita memperoleh pengetahuan dari dunia lain, apalagi pengetahuan yang sifatnya teori resep, gitu ya. Teori resep itu misalnya good governance itu kan teori resep, ya. Itu memang teori-teori itu harus kalau yang resep itu lebih baik ditinggalkan. Tapi pengetahuan yang sifatnya universal, yang teori universal yang bukan resep itu kita kontekstualisasikan. Kita kontekstualisasikan itu artinya ya kita sesuaikan dengan Pancasila dan konstitusi. Dan yang kedua kita sesuaikan dengan dinamika, empirik pengalaman kita sehari-hari. Jadi artinya bukan kita menggunakan teori-teori tertentu lalu kita gunakan untuk menilai bahwa praktek pemerintahan kita itu tidak sesuai dengan teori yang dimiliki lalu berupaya untuk merekayasa pemerintahan kita itu sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Jadi tidak mengelaborasi Pancasila dan konstitusi. Jadi ini ya dunia pemerintahan kita itu di satu sisi mewarisi kolonialisme dalam pengertian bestur itu, kemudian di sisi lain itu disepuh ya, disepuh dengan pengetahuan neoliberal seperti good governance, mewirausahakan birokrasi, lalu digital government dan sebagainya gitu ya. Ya termasuk paradigma governance itu ya yang orang meyakini sekarang terjadi pergeseran dari government ke governance gitu. Padahal government-nya belum pernah terbentuk. Apa yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membentuk pemerintah negara Republik Indonesia. Itu pemerintah kita ini menurut konstitusi itu sebenarnya belum terbentuk secara sempurna. Ya, sebaliknya ya pemerintahan kita itu bercorak kolonial sama neoliberal itu. Kalau yang kolonial itu birokratik, yang neoliberal itu teknokratik. Kalau konstitusi kita mengendaki pemerintahan yang demokratik. Lalu nanti administrasi birokrasi itu mengikuti secara koheren atas demokrasi itu. Ya. Itu totalitasnya begitu ya. Jadi sistem kita itu masih sangat masih sangat jauh dari kehendak konstitusi. Dan itu tentu saja sistem pemerintahan kita yang seperti itu ya karena sumbangan ilmu-ilmu pemerintahan atau studi-studi yang berbicara tentang pemerintahan, entah itu administrasi negara atau hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Tapi pemerintahan yang punya idealisme terhadap konstitusi sampai sekarang itu belum bisa saya temukan, kecuali hanya yang sifatnya dogmatis, normatif begitu ya. Nah, saya mau meneruskan tadi entitas itu, ya. Ya kalau kita bicara entitas kan ini ada ada idealisme maksud saya, ada cita-cita yang ideal.
Yang idealnya bagaimana? Ya seharusnya pemerintahan itu dipahami dan dipraktikkan dengan baik. Ya dia punya gagasan. Gagasannya apa sih? Gagasannya ya macam-macam, entah itu pergaulan hidup bersama misalnya. Jadi artinya itu bahwa pemerintahan kan bukan sekedar perkantoran, bukan sekedar prosedur, bukan sekedar administrasi, bukan sekedar eksekutif legislatif, atau bukan sekedar struktur, tetapi ya pergaulan hidup bersama. Ini misalnya, gitu ya. Bagaimana pergaulan hidup bersama itu bisa diwujudkan dalam praktek pemerintahan. Gitu. Ya paling tidak sesuatu yang abstrak gitu, pergaulan hidup bersama itu kan diwujudkan, misalnya ya bagaimana pemerintah dalam masyarakat. Ya, pemerintah dalam masyarakat itu pemerintah yang melindungi, yang melayani, tidak hanya mengatur, pemerintahan itu tidak hanya persoalan pengaturan. Memang iya, pemerintahan itu dalam pergaulan hidup bersama mengandung pengaturan. Tapi pengaturan untuk siapa dan untuk apa gitu. Pengaturan ini kan memang memastikan law and order misalnya. Jadi keteraturan, hukum dan keteraturan, bukan keteraturan dan hukum. Yaitu tadi cara kita memahami hukum itu kan berbeda-beda. Ada hukum yang kemudian berwujud pada peraturan perundang-undangan ya, undang-undangan yang sifatnya itu melarang, membatasi supaya kita tertib, supaya kita itu aman ya. Itu penting, tertib aman itu penting. Tapi bukan berarti bahwa hukum itu mengarah ke sana semata. Hukum itu kan sebenarnya yang berkali-kali saya katakan ini adalah ekspresi kehendak politik. Ekspresi kesetaraan misalnya. Bagaimana hukum itu menjamin kesetaraan. Equality before the law. Ya, kesetaraan di depan hukum. Bahwa negara yang punya hukum itu memastikan itu. Dan artinya di sini bahwa ya hukum itu tidak semata-mata menjadi pengikat, menjadi pembatas kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Tapi malah justru hukum itu sebagai otot besar pemerintah untuk menjalankan kekuasaan kehendak kewenangan. Jadi menjadi kekuatannya pemerintah, bukan dalam rangka untuk semata-mata menghukum, bukan semata-mata untuk membatasi kekuasaannya, tapi malah justru menyalurkan kekuasaan dalam rangka untuk proteksi, distribusi, koersi. Koersi itu memaksa orang ya. Misalnya begitu. Jadi bukan semata-mata ini hukum yang berdiri di ruang hampa gitu. Jadi hukum itu kita maknai sebagai ekspresi kehendak politik. Sebagai otot besar pemerintah di dalam rangka pemerintah itu menjalankan kekuasaannya dan kewenangannya. Jadi ya memang betul pemerintah itu dibatasi, tapi bukan semata-mata hukum itu membatasi. Tapi memungkinkan pemerintah itu untuk bekerja secara lebih maksimal untuk kepentingan rakyat. Jadi apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat sebagai konsep politik, dia bisa diwujudkan karena hukum. Bukan berarti hukum itu membatasi kedaulatan rakyat, bukan. Tapi hukum itu memastikan supaya kedaulatan rakyat itu bisa diwujudkan. Nah ini masih jauh ini. Nanti saya akan bahas lebih lanjut ya. Kaitan-kaitan antara politik dan hukum dalam pemerintahan, meskipun saya sedikit juga sudah membahas di dalam tema pemerintahan sebagai proses. Ada proses politik, proses hukum, dan proses administrasi. Dan sekali lagi, ya pemerintahan itu punya tantangan besar. Bagaimana menghubungkan antara komponen-komponen politik dan hukum. Mencari titik temu atau menjembatani perbedaan di antara dua ranah atau proses itu. Nah dalam kesempatan ini saya mau saya pernah menulis di jurnal governabilitas, di government making itu.
pemerintahan sebagai entitas itu. Saya memahami kalau ini kan metaforanya seperti hutan ya, pemerintahan itu kalau entitas itu. Ya sekali lagi hutan tidak hanya kayu, hutan mengandung kayu tapi tidak hanya kayu. Sama juga pemerintahan mengandung hukum tapi tidak hanya hukum. Pemerintahan mengandung administrasi tapi tidak hanya administrasi. Pemerintahan punya kantor tetapi tidak hanya kantor. Tapi ya bayangkan seperti hutan. Ini ada hamparan tanahnya, ada pohonnya, ada satwa liarnya, bahkan ada komunitas manusia, ada ekosistem. Jadi membayangkan hutan secara utuh. Pemerintahan itu ya begitu. Kecamatan itu ya pemerintahan. Ya, birokrasi itu ya pemerintahan, tapi pemerintahan bukan sekedar kecamatan, bukan sekedar birokrasi. Nanti kalau kita potong-potong ya akhirnya kita repot, tidak memperoleh pemahaman dan praktek yang memadai tentang pemerintahan. Ya memang karena birokrasi kan mengendaki itu. Ya pemerintahan itu adalah birokrasi. Itu kesalahan besar. Ada sesuatu yang hilang, terutama aspek rakyat dan satu rakyat dan kemudian yang kedua ya hajat hidup orang banyak. Akhirnya pemerintahan itu direduksi, disederhanakan hanya menjadi administrasi dan perkantoran. Nah, saya mengikuti jalan pikiran ilmuwan politik ini ya, namanya Harold Laswell. Dia bilang bahwa politik itu adalah siapa memperoleh apa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seterusnya itu ya. Nah, saya ingin mengatakan pemerintahan sebagai entitas itu ya siapa memerintah apa, ya, memerintah apa, siapa, itu dengan cara bagaimana. Jadi pertanyaannya ada 4 tuh, siapa yang memerintah, kemudian siapa yang diperintah, apa yang diperintah, dan caranya. Dan ini punya 2 dimensi sekali lagi ya, ada dimensi realisme, ada dimensi idealisme. Saya lihat dulu dari idealisme ya, idealisme. Artinya yang yang memerintah ini subjek. Ini artinya kalau kita mengikuti idealisme, mengikuti teori, mengikuti konstitusi, pemerintah memerintah. Government is governing ya. Jadi governing itu kata kerjanya. Lalu government itu adalah subjeknya. Lalu apa yang diperintah gitu ya? Yang diperintah itu bisa macam-macam, terutama ini hajat hidup orang banyak. Ini kan apa ini kan ya ini barang lah, bisa barang-barang publik, hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak itu ya macam-macam. Bisa uang, bisa air, bisa tanah, bisa jembatan, bisa jalan, hutan, dan sebagainya. Itu namanya hajat hidup orang banyak. Nah kalau siapa ini subjek nih. Itu yang paling penting bagi saya adalah negara. Kalau kita belajar pada literatur ilmu pemerintahan, itu subjek yang diperintah oleh pemerintah adalah rakyat. Nah itu keliru besar. Rakyat itu tidak diperintah oleh pemerintah, malah justru rakyat itu di atas pemerintah. Rakyat itu yang memberi mandat pada pemerintah, rakyat itu yang membentuk pemerintah. Nah ini dalam pemerintahan republik maupun pemerintahan konstitusional, pemerintahan itu sebagai sesuatu pembebasan atas negara, atas kerajaan, sehingga pemerintahan itu dibentuk oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Rakyat tidak bisa berbuat salah. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Seperti Soekarno mengatakan bahwa ya sekalipun kekuasaan presiden itu ada batasnya. Kekuasaan yang abadi adalah rakyat. Di atas semua itu adalah Tuhan. Jadi kekuasaan rakyat itu abadi. Kekuasaan rakyat itu diserahkan, dimandatkan pada pemerintah. Jadi artinya rakyat itu tidak diperintah oleh pemerintah. Itu salah besar, keliru. Ya. Jadi tidak ada kedaulatan pemerintah itu enggak ada.
Kalau kedaulatan negara ada, terutama kedaulatan negara atas wilayah. Tetapi yang punya kedaulatan dalam pemerintahan sehari-hari adalah rakyat. Kalau zaman konstitusi dulu itu dimandatkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang itu. Tetapi pemerintah maupun DPR itu adalah dua institusi pemegang kedaulatan rakyat. Jadi pemerintah itu lalu membuat kebijakan, membuat hukum. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Jadi artinya kedaulatan rakyat itu politik. Kalau pemerintah mau membuat kebijakan, membuat hukum itu dasarnya adalah kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat, kepentingan rakyat, denyut kehidupan rakyat, suara rakyat, dan sebagainya. Jadi rakyat tidak bisa berbuat salah. Tetapi kalau warga bisa berbuat salah. Ya, warga itu misalnya tidak taat aturan, itu salah. Jadi yang harus menaati aturan itu warga, bukan rakyat. Yang harus membayar pajak adalah warga, bukan rakyat. Lalu gimana rakyat itu? Ya ketika memilih, ketika bersuara itu namanya rakyat. Tetapi ketika orang itu memperoleh layanan publik, bersekolah, memperoleh layanan kesehatan, membayar pajak, dan sebagainya, ya itu namanya warga. Nah kalau hormat bendera nyanyi lagu Indonesia Raya itu namanya bangsa, beda kan? Ya, jadi sebagai bangsa di situ. Nah ini kita harus luruskan ya. Jadi rakyat itu tidak diperintah oleh pemerintah. Yang paling pertama diperintah oleh pemerintah adalah negara. Ya memang negara itu macam-macam. Kalau entitas yang besar itu berarti pemerintah berada di dalamnya. Tetapi kalau negara dalam pengertian sehari-hari ya, atau the real state, negara yang nyata adalah birokrasi. Atau aparat sipil negara termasuk tentara, polisi, dan sebagainya. Nah mereka itu diperintah oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk melayani dan melindungi warga maupun masyarakat. Jadi justru negara ini yang pertama kali diperintah. Kalau kita, pengetahuan kita, sistem pemerintahan kita mengatakan bahwa pemerintahan adalah penyelenggara negara. Ya memang ada benarnya. Artinya pemerintah yang dipilih oleh rakyat itu menyelenggarakan negara. Tetapi sebenarnya yang paling tepat bagi saya ya pemerintah itu governing the state. Bukan hanya semata ordering the state. Order itu menata. Kalau menata itu ya mempertahankan apa yang dimiliki negara itu. Termasuk ya birokrasinya. Dan itu tantangannya luar biasa. Tantangan terbesar bagi pemerintah itu adalah menggeser dari sekedar menyelenggarakan dalam bentuk ordering the state atau maintenance atau merawat gitu ya. Merawat birokrasi itu dengan governing. Jadi memerintah itu artinya sebenarnya membebaskan. Governing itu punya pembebasan. Karena apa? Karena governing yang dipegang oleh pemerintah itu dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Ini sering bertentangan antara nalar kepentingan negara dengan kepentingan rakyat itu sering berbeda. Itu di mana-mana ya. Sehingga berkali-kali saya katakan bahwa pemerintah itu adalah konsep yang meliberasi negara untuk kepentingan rakyat. Dan di dalam penjelasan saya sebelumnya juga bahwa negara itu adalah pejuang bangsa, kalau pemerintah adalah pejuang rakyat. Ya. Jadi ini yang saya kira perlu kita elaborasi dan Anda bisa melihat video saya tentang perbedaan antara negara dan pemerintah. Jadi ini soal hubungan antara pemerintah dan negara ini. Pertama ini pada sisi idealisme ini seharusnya yang menjadi titik perhatian bagi ilmu pemerintahan. Jadi artinya pemerintah itu bukan
semata-mata sebagai bagian dari pemerintah, dari negara, mohon maaf, tetapi ya sebagai subjek untuk memerintah negara. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya meliberasi atau membebaskan supaya kedaulatan rakyat itu bisa diwujudkan menjadi pembentukan warga negara. Ya, jadi negara ini yang diperintah, terutama bagaimana negara itu bisa melayani, bisa melindungi terhadap warga negara dan masyarakat. Jadi intinya idealismenya itu ada di situ. Yang ini sudah bolak-balik saya tekankan. Sehingga memang pemerintah itu ya mengatur, memerintah, ya. Jadi mengatur, melayani, melindungi warga maupun masyarakat itu melalui negara. Yang berhubungan sehari-hari masyarakat atau warga itu dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan negara, dengan birokrasi. Entah itu di kantor kecamatan atau di kantor organisasi perangkat daerah. Jadi mereka yang sehari-hari itu berhubungan dengan pelayanan dan pelindungan itu ya mereka itu. Nah, pemerintah itu governing, memerintah memastikan supaya negara itu bekerja dengan baik. Dan sekaligus juga memastikan hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana akses warga itu terhadap pendidikan, terhadap lapangan pekerjaan, terhadap kesehatan, lapangan berusaha, dan sebagainya. Antara lain misalnya dengan dinas yang mengurusi perizinan, kemudian berurusan lagi dengan bank, dan sebagainya. Sehingga yang namanya konstitusi itu juga punya makna bagaimana warga maupun masyarakat itu yang di-govern, yang diperintah oleh pemerintah itu pada intinya adalah akses warga terhadap negara, terhadap layanan, terhadap perlindungan. Ya memang semangatnya misalnya begini, presiden itu mengatakan negara hadir. Itu satu poin, itu artinya pemerintah sedang bertindak melakukan governing terhadap negara supaya memberikan pelayanan dan perlindungan. Presiden juga pernah berbicara bahwa pelayanan publik adalah wujud nyata negara hadir. Ya, ini pelayanan ya, tapi juga sebenarnya mengandung perlindungan. Itu bagaimana melindungi orang banyak, melindungi warga itu dari rampasan elit. Karena memang konsep pemerintah itu ya membebaskan itu. Membebaskan orang banyak dari cengkeraman negara maupun cengkeraman elit. Tetapi kalau pemerintah itu bertindak sebagai elit, itu namanya bukan pemerintah yang sejati. Atau malah justru pemerintah itu hanya sebagai penguasa. Ya. Jadi sekali lagi pemerintah secara gagasan, secara teori, secara konstitusi itu ya memang governing negara, governing warga, governing masyarakat. Supaya terwujud satu law and order dan yang kedua adalah welfare atau kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi fungsi negara itu kan di situ ya. Sebenarnya negara dibuat itu pertama untuk law and order, kedua untuk welfare. Dan pemerintah itu memastikan dengan fungsi-fungsi itu tadi, pengaturan, pelayanan, dan perlindungan. Jadi itu idealismenya begitu. Sehingga sering saya katakan dengan pendekatan sistem ya, itu ada input politik, ada proses memerintah, dan ada output administratif. Input politik itu artinya ya aspirasi rakyat, kepentingan rakyat masuk ke dalam pemerintah atau masuk ke dalam parlemen, kemudian pemerintah dan parlemen itu melakukan proses of governing.
Jadi proses of governing itu ya membuat hukum, membuat kebijakan. Lalu kita kenal ada legislasi dan ada regulasi. Jadi intinya yang namanya governing itu di situ ya. Nah, regulasi itu turunan dari legislasi. Dan legislasi maupun regulasi itu pada gagasannya secara ideal itu berbicara tentang perlindungan dan pelayanan yang nanti dijalankan oleh negara. Oleh karena itu ini kan ya produk pemerintah, produk institusi pemegang kedaulatan rakyat adalah hukum. Ya, jadi kebijakan itu harus dibuat menjadi hukum dalam bentuk itu tadi, ada undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang itu nanti dijalankan oleh aparat negara. Dalam rangka untuk itu ya. Tapi persoalannya apakah prinsip-prinsip itu duduk, apakah pelayanan dan pelindungan itu bisa berjalan dengan baik? Nah itu pertanyaan tentang realitas. Kalau idealismenya ya gitu, idealisme pemerintahan konstitusional, pemerintahan republik itu rakyat membentuk pemerintah, ya, pemerintah itu memerintah negara, negara itu melayani dan melindungi warga maupun masyarakat. Dan di antara relasi itu semuanya ada hajat hidup orang banyak. Ada air, ada hutan, ada jalan, ada beras, ada laut, dan sebagainya. Ya, nanti saya akan berbicara lebih lanjut bagaimana memandang pemerintahan dari sudut rakyat. Nah ini kita pandang dulu dari sudut pemerintah dan negara. Anda bisa mendalami lebih lanjut tentang video saya yang berbicara mengenai hubungan, perbedaan antara negara dan pemerintah. Sekali lagi, ini sebenarnya titik pertama relasi antara pemerintah dengan negara ini harus menjadi perhatian ilmu pemerintahan atau proses pemerintah itu. Kalau input politik itu ilmu politik. Bukan berarti ilmu politik tidak bisa masuk kemana-mana. Bisa gitu ya. Ilmu pemerintahan itu juga bisa masuk ke sini. Ke output administratif juga bisa. Tetapi harus berbeda dengan administrasi publik. Ya, saya sudah berbicara juga, ada video saya yang berbicara tentang perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan administrasi publik. Silakan Anda lihat. Saya juga sudah membedakan dengan poin ini ya, antara input politik yang menjadi titik tekan ilmu politik, proses of governing atau proses memerintah yang itu menjadi titik perhatian ilmu pemerintahan, dan output administratif itu titik perhatian bagi administrasi publik. Administrasi publik itu nanti yaitu tadi hubungan antara negara dengan warga, terutama perlindungan dan pelayanan. Dan itu nanti kaitannya bagaimana implementasi kebijakan publik. Tetapi sekali lagi bahwa perlindungan dan pelayanan ini ya dia mengandung politik, mengandung hukum, sekaligus juga mengandung administrasi yang bisa didukung dengan manajemen serta teknologi gitu. Nah, ini idealismenya begitu ya. Jadi governing sendiri juga punya idealisme. Kalau yang lain-lain ya bisa memahami ya. Kadang-kadang ada kosakata ruling. Ya, ruling itu pengertiannya bisa dua. Ruling itu bisa dalam rules dalam pengertian mengatur, yang kedua dalam pengertian menguasai. Kalau ruling elit ya itu tadi menguasai ya, elit yang menguasai. Jadi artinya pemerintah itu menjadi penguasa atau menjadi ruler begitu ya. Nah, demikian juga kalau ini artinya kalau pemerintahan itu hanya dimaknai sebagai ruling dalam pengertian mengatur ya isinya hanya aturan-aturan. Makanya wajar kalau bukan negara hukum tapi negara peraturan, dan dalam perjalanannya lalu muncul regulatory state, negara pengatur.
Ya, kalau negara peraturan itu bercorak kolonial, kalau negara pengatur bercorak neoliberal. Artinya apa? Negara peraturan itu ya aturan-aturan itu digunakan dimanfaatkan untuk memperkuat negara, semata-mata untuk negara. Jadi pemerintah itu hanya sebagai instrumen untuk menciptakan aturan dan merawat aturan supaya negaranya itu bisa di-maintain, bisa dijaga, bisa dirawat supaya lebih kuat gitu. Kalau negara pengatur atau regulatory state itu artinya pemerintah itu punya peran yang sangat aktif yang bagaimana bisa mengatur negara itu untuk kepentingan modal, untuk kepentingan kapital. Ya, sekaligus juga untuk tentu saja juga untuk mengontrol supaya kapital itu tidak seenaknya sendiri gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau negara peraturan itu ya peraturan untuk negara, tetapi kalau negara pengatur itu ya aturan-aturan itu untuk menciptakan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha. Nah ini yang satu kolonial, yang satu neoliberal. Ya, ini banyak sekali nih ya, jadi artinya sebenarnya negara pengatur ini bagaimana negara itu menciptakan karpet merah bagi para investor. Contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai bentuk hukum atau sebagai bentuk legislasi yang mengarah pada pembentukan negara pengatur. Itu ya. Nah ini saya kira bisa menjadi titik perhatian ya. Jadi ini ruling dalam pengertian menguasai maupun dalam pengertian mengatur. Ada juga yang memahami ya fungsi kerja pemerintah atau predikat pemerintah itu atau kata kerja pemerintah itu steering. Itu yang namanya mengarahkan. Jadi tidak usah mendayung, tidak usah menjadi pemain tapi cukup mengarahkan. Nah, itu liberal, neoliberal sebelum muncul negara pengatur. Ya, sebelum muncul negara pengatur itu ya yang kemudian diterjemahkan menjadi mewirausahakan birokrasi. Itu sudah ada bukunya itu. Reinventing Government itu menurut Ted Geibler dan David Osborne ya. Itu artinya pemerintah yang bukan mendayung tapi cukup bukan rowing tapi steering. Bukan menjadi pemain sendiri gitu, tapi kayak nahkoda itu loh, memberikan arah bagi yang lain gitu. Itu dalam rangka supaya pemerintah itu tidak menjadi masalah besar, tidak menjadi beban gitu, tapi lebih baik para pelaku-pelaku di swasta maupun masyarakat yang harus menjadi pemain lebih banyak gitu. Nah itu ada pengertian, ada ruling, ada steering. Tapi juga ada pengertian yang lain itu namanya ordering ya. Jadi kosakata pemerintah menyelenggarakan negara yang sering kita kenal itu pengertiannya ordering. Ordering itu menata, merawat, mempertahankan atau maintaining ya, merawat. Jadi supaya roh negara yang diwarisi dari kolonial tadi, yang negara pegawai tadi, yang bercorak sentralistik, hierarkis, formalistik, birokratik itu bisa dirawat terus gitu. Ya emang ada fungsinya ke sana gitu. Nah ini maknanya misalnya ya bagaimana tertib administrasi, disiplin anggaran dan sebagainya itu arahnya ke sana. Termasuk ya protokol ya, protokolnya luar biasa. Kemudian juga membuat laporan, upacara dan sebagainya, itu seremonial itu dalam rangka untuk ordering the state. Jadi fungsi-fungsi atau kata kerja yang dilakukan oleh pemerintah itu bermacam-macam. Tetapi idealisme yang mau saya katakan ini governing, ya. Governing itu ya bisa mengatur, melindungi, melayani. Itu idealismenya. Tetapi dalam dalam realisme memang bisa berbeda-beda. Yang menjadi subjek memerintah, kan tadi kalau idealismenya kan pemerintah, ya, pemerintah memerintah negara
masyarakat dan warga, ya, maupun tadi ya, yang satu hajat hidup orang banyak. Dengan cara apa gitu ya? Caranya ya tadi yang belum saya bahas ya. Caranya ya dengan konstitusi, dengan legislasi dan regulasi. Itu ya. Jadi pendekatannya yang paling utama adalah itu tadi dengan konstitusi, bukan dengan afirmasi. Saya sudah banyak kritik ya afirmasi ya. Jadi konstitusi itu artinya ya itu luar biasa dan itu bukan hanya dogma kok. Jadi layanan publik itu konstitusi. Jadi kalau setiap orang bisa mengakses itu secara setara, secara sama itu namanya konstitusi. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa mengakses, hanya segelintir yang bisa mengakses itu namanya ketimpangan. Lalu yang tidak bisa mengakses bukan berarti lalu dijawab dengan afirmasi. Ya, itu namanya idealisme. Tetapi nanti dalam realisme itulah tantangan ilmu pemerintahan untuk mengkaji secara kritis. Seperti saya misalnya ya mengatakan bahwa cara memerintah dengan afirmasi ini itu keliru besar. Cara pemerintah dengan memberikan bantuan itu keliru besar. Jadi sebenarnya yang paling penting ya kalau dilihat dari sisi warga kan akses tuh. Kalau dilihat dari sisi pemerintah ya melindungi, melayani tadi. Tapi tentu saja di satu sisi belum tentu pelayanan dan pelindungan ini berjalan dengan baik dari sudut pemerintah ya. Nah, dari sisi pelayanan dan pelindungan yang terbatas itu nanti masih ada problem tentang akses yang sulit. Ada orang yang bisa berusaha dengan baik, ada orang yang bisa kaya raya, yang sering saya sebut rakyat jelita. Rakyat jelita itu mereka bisa mengakses konstitusi dengan baik, tapi rakyat jelata tidak bisa mengakses dengan baik. Mengapa bisa begitu? Karena negaranya bermasalah. Negaranya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, karena itu kenapa ada pemerintah? Pemerintah itu dibutuhkan supaya negara itu betul-betul tadi memberikan layanan yang baik dan sekaligus juga memungkinkan akses. Jadi pendekatannya akses. Ya, misalnya bagaimana human enabling, memungkinkan pencapaian manusia. Jadi setiap orang itu punya hak, punya kesempatan yang sama untuk maju, untuk meraih kesempatan, untuk bisa bekerja, berusaha, dan seterusnya. Itulah yang kemudian ya kita butuh konstitusi, butuh legislasi, butuh regulasi. Regulasi itu melaksanakan atas legislasi itu. Jadi malah bukan mengatur ya. Kalau mengatur jadi repot, regulasi itu malah justru menghambat nanti terhadap legislasi. Ya, jadi itu idealismenya begitu ya. Kemudian realismenya bagaimana? Yang realismenya ya bisa bermacam-macam. Yang memerintah itu belum tentu pemerintah. Saya sering mengatakan bahwa ya kita kaya dengan kepala pemerintahan. Kita kaya dengan sarjana pemerintahan. Kita kaya dengan ilmu pemerintahan. Tapi kita tidak memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Karena malah justru yang banyak memerintah ini adalah negara. Tangan-tangan negara, aparat negara. Ya, termasuk teknokrat dan birokrat. Seharusnya mereka itu melayani, melindungi, tapi malah memerintah. Malah mengatur. Itulah yang tadi saya sebut sebagai negara peraturan. Atau negara administratif. Yang sering saya kritik kan protokol nih. Protokol itu ada undang-undangnya. Ya, orang sering cerewet dengan Presiden Joko Widodo yang sering tidak tunduk pada protokol gitu. Yaitu protokol itu untuk ordering the state. Menciptakan order negara, memperkuat negara. Ya. Tapi bagi saya ya protokol itu penting, tetapi kalau dia berlebihan dia itu memblokade hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Sehingga ketika Presiden Joko Widodo itu seenaknya sendiri begitu ya, dengan protokoler sebenarnya dia sedang melakukan liberasi, pembebasan atas protokol. Jadi pas Pampres dan aparat protokoler yang harus menyesuaikan presiden, bukan presiden yang harus menyesuaikan protokoler. Karena kalau menyesuaikan protokoler itu artinya ordering the state, bukan governing the state. Bukan memerintah negara tetapi menata negara. Ya. Ya ini dalam tempo yang panjang. Kita bisa belajar banyak literatur lah, termasuk literatur yang ditulis oleh Ben Anderson ya, Negara Lama Masyarakat Baru. Ya, masyarakatnya baru, Indonesia tahun 45 itu baru, tapi negaranya lama. Pemerintahnya baru, negara Republik Indonesia-nya baru gitu. Tapi the real state dalam pengertian birokrasi maupun aturannya itu, prosedurnya itu sudah ada. Itu negara lama, negara kolonial itu, dan itu terus-menerus diawetkan. Sehingga ini sering saya sebut sebagai negaranisasi pemerintahan. Yang memerintah itu negara, bukan pemerintah. Nanti akan saya bahas lebih lanjut nih, hubungan antara negara dan pemerintah. Ya. Jadi sekali lagi, yang memerintah itu tidak hanya rakyat melalui pemerintah dan parlemen, tapi bisa birokrasi. Makanya kan ada istilah demokrasi, ada istilah birokrasi. Birokrasi sama negaranisasi itu 11-12 sama, dua sisi mata uang. Lalu ada juga teknokrasi. Ya, teknokrasi itu ya para orang-orang pintar lah, yang punya kebenaran tapi nggak punya kebaikan. Bahkan kebenarannya pun kebenaran yang salah. Itu. Jadi mereka dalam hal berpikir membuat kebijakan dasarnya bukan rakyat. Tapi kalau pemerintah harusnya rakyat, tetapi kalau pemerintah dasarnya bukan rakyat, ya itu repot lagi itu. Ya, itu namanya penyimpangan itu namanya. Tidak ada idealisme begitu. Nah, contohnya misalnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini kan sebenarnya ya pemerintah sebagai pejuang rakyat supaya apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu betul-betul konkret untuk rakyat. Tapi kenyataannya ya itu peraturan birokrasi. Semuanya disiapkan oleh birokrasi. Sehingga presiden itu tinggal tanda tangan, kadang-kadang ya nggak sempat untuk memahami secara lebih dalam. Sehingga konten dari peraturan pemerintah itu tidak mencerminkan kehendak pemerintah, tapi kehendak birokrasi. Orang mengatakan ya birokrasi itu kan pemerintah gitu. Wah itu keliru besar itu. Birokrasi itu negara, Bung, bukan pemerintah. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi faktanya ya yang memerintah negara. Ya. Lalu caranya bagaimana itu? Governingnya gimana? Ya tadi memerintahnya bukan dalam pengertian governing, tapi bisa dalam pengertian ordering, bisa dalam pengertian ruling dalam pengertian banyak mengatur misalnya. Yang itu sering saya kritik misalnya, negara itu lebih banyak mengatur daripada mengurus desa. Lebih banyak mengawasi daripada membina desa misalnya. Itu, nanti birokrasinya juga begitu. Lebih banyak mengendalikan, mengatur, mendisiplinkan daripada melindungi dan melayani. Itu realismenya bisa kita lihat seperti itu. Carut marusnya juga demikian ya. Nah, lalu cara-caranya bisa macam-macam. Kita bisa tunjukkan ya dengan cara birokratisasi, teknokratisasi gitu. Ya, jadi bukan dengan koheren antara konstitusi, legislasi dan regulasi, tapi malah birokratisasi. Semua ranah kehidupan itu terkena birokratisasi, terkena aturan, prosedur. Ya, jadi prosedur itu bukan sebagai langkah dan tahap yang mau ditempuh, tapi sebagai tujuan. Setiap ngomong apapun dasar hukumnya apa. Gitu. Jadi bukan kepentingan rakyat.
bukan legislasi, regulasi yang melayani kepentingan rakyat tadi, tetapi yaitu untuk memastikan legalitas. Karena itu ini selalu ada kesenjangan antara legitimasi dan legalitas. Ilmu pemerintahan memang harus memperjuangkan supaya dua-duanya ketemu. Legitimasi dan legalitas, kepentingan rakyat dengan aturan. Itu penting itu. Itu idealisme juga itu. Jadi idealisme pemerintahan itu ya menciptakan itu, titik temu itu. Atau menemukan antara kebaikan dan kebenaran. Itulah yang disebut dengan kebajikan. Tapi selama ini prakteknya enggak begitu. Praktek itu yang lebih dominan adalah legalitas. Itu yang enggak menarik itu. Kenapa legalitas? Ya karena birokrasi yang berkuasa, bukan pemerintah yang berkuasa. Kemudian kita juga bisa menggunakan governmentality untuk melihat bagaimana governing itu berjalan. Bagaimana proses cara memerintah itu berjalan. Governmentality itu ya udah saya bahas pada kesempatan sebelumnya, ya bukan dengan konstitusi, bukan dengan otoritas, bukan dengan legislasi, tapi dengan rasionalitas terutama ya misalnya memerintah dengan data, memerintah dengan proyek, memerintah dengan aplikasi. Gitu. Artinya dengan sudut pandang governmentality, yang memerintah hajat hidup orang banyak, yang memerintah warga itu bukan institusi pemegang kedaulatan rakyat, tetapi aplikasi, proyek, kemudian NSPK. NSPK itu norma, standar, prosedur, kriteria. Jadi prosedur itu bisa memerintah daerah, bisa memerintah desa, bisa memerintah perguruan tinggi, bisa memerintah banyak orang. Konyol kan? Nah itu. Jadi ini artinya ya semua ini kalau kita lihat dengan governmentality, itu artinya pemerintahan ini menjadi anti politik. Luput dari kehendak rakyat. Tapi lebih menekankan pada rasionalitas. Terutama keahlian ya. Jadi rasionalitas itu ujungnya keahlian. Nanti bentuknya tadi. Ya data, ya angka, ya aplikasi, dan seterusnya. Dan ini kekonyolan ini. Antara yang memerintah dengan orang banyak itu nggak sesuai, nggak relevan. Nah kita sekarang dalam praktek ya pemerintahan kita itu polimorfik, banyak wajah. Demokrasinya juga ada, birokrasinya juga ada, teknokrasinya juga ada gitu. Tapi yang paling dominan ya itu persatuan antara birokrasi dengan teknokrasi. Itu memanfaatkan jalur regulasi, aturan, administrasi gitu ya. Jadi itulah yang nanti faktanya itu seperti itu, realitasnya seperti itu ya. Dan memang kalau kita berbicara tentang siapa memerintah apa dan siapa dengan cara bagaimana, bisa kita lihat dari sudut yang memerintah, tapi juga bisa kita lihat dari sudut rakyat juga ya. Dari sudut masyarakat, dari sudut warga misalnya. Ya, sering kita dengar bahwa citizenship kita masih jauh. Warga itu harus berjuang. Untuk memperoleh kewargaan itu harus berjuang. Yang paling minimal aja ada segmen-segmen tertentu yang tidak punya KTP. Mereka harus berjuang. Negara itu tidak otomatis datang untuk mereka misalnya. Ya. Petani juga demikian. Harus demo, harus begini, buruh harus demo, harus berjuang lah. Oleh karena itu ini ranah seperti ini ya, dunia realitas, dunia realisme ini penting untuk diperhatikan oleh ilmu pemerintahan. Termasuk ada karya yang saya kira cukup menarik ya, seni orang-orang yang tidak mau diperintah, karya James Scott. Jadi desa itu termasuk nggak mau diperintah dengan
ya, nggih, tapi tidak kepanggih. Ya, tapi tidak dijalankan dengan baik. Selalu ada resistensi dan ada negosiasi. Ya, saya kira begitu. Ini entitas ya. Entitas itu artinya ya ini sebenarnya berpikir tentang idealisme. Tapi kalau realismenya juga bisa kita lihat ya. Misalnya cara memahami pemerintahan sepotong-sepotong sebagai birokrasi itu artinya ya itu namanya mutilasi, bukan sebagai entitas. Nanti ada juga memahami pemerintahan itu sektor publik itu juga itu mutilasi. Sama dengan orang melihat hutan itu bukan sebagai satu entitas secara keseluruhan, tapi umumnya hanya melihat hutan itu sebagai pohon-pohon. Sama juga orang melihat pemerintahan itu hanya potong-potong itu. Sehingga ini kita gagal sebagai pemerintahan sebagai ilmu, pemerintahan sebagai praktek itu ada banyak yang hilang. Paling tidak terpotong-potong, tidak terkoherensi dengan baik. Contohnya yaitu tadi, antara legalitas sama legitimasi itu sering tidak tersambung. Antara aturan sama kehendak rakyat tidak tersambung dengan baik. Dan oleh karena itu ini tugas ilmu pemerintahan untuk melakukan pencerahan dan sekaligus juga perjuangan. Terima kasih.